Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dikirim melalui WhatsApp, yaitu di Google Form. Dan tetap ikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak ketika berada di luar rumah. Pada sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai deret aritmatika. Pada hari ini kita akan membahas mengenai deret geometri. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa, yang pertama, menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan deret geometri pada kehidupan sehari-hari. Pembahasan hari ini yaitu deret geometri. Apa itu deret geometri? Jadi, deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Jumlah n suku pertama disebut Sn. Contoh yaitu barisan. Di sini ada dua contoh barisan. Yang pertama itu ada 3, 6, 12, dan 24, dan seterusnya. Kemudian kalau deret itu adalah penjumlahan. Jadi 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah seterusnya. Contoh, ketika kita ingin mencari Sn itu adalah jumlah n suku pertama, yaitu deretnya. Misalkan kita ingin mencari S-nya itu adalah 3, S3. Maka yang kita jumlahkan ada 3 suku, yaitu 3 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 21. Kemudian contoh selanjutnya, barisannya itu 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Nah, deretnya itu 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10 ditambah seterusnya. Nah, contohnya kita ingin mencari S4. Berarti yang kita jumlahkan itu ada 4 suku di awalnya, yaitu 80, 40, 20, dan 10. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan. Itu seharusnya adalah 40, 80 ditambah 40 ditambah 20 ditambah 10, hasilnya 120. Selanjutnya, menentukan deret geometri. Rumus-rumus deret geometri. Nah, yang pertama itu ada Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Sn tadi adalah mencari deret geometri. Nah, A-nya itu adalah suku pertama. Kemudian R itu adalah rasio. Kemudian N itu adalah suku pertama. Maaf salah. N itu adalah suku yang kita cari. Misalkan Sn. Di situ N-nya adalah misalkan 3. Berarti nanti di pangkatnya itu adalah 3. Kemudian kita kurang 1 dibagi R kurang 1. Nah, kemudian rumus selanjutnya, Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N kurung dibagi 1 dikurang R. Kenapa ada 2 rumus? Apa perbedaannya? Nah, di sini ada syaratnya, yang Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Itu syaratnya adalah jika R-nya itu lebih dari 1 atau R-nya itu kurang dari negatif 1. Pada sebelumnya sudah dijelaskan mengenai R ini adalah rasio. Mungkin sudah diketahui bagaimana cara untuk mencari rasio pada pembahasan sebelumnya. Contoh, misalkan rasionya itu 2. Nah, 2 itu lebih dari 1, maka
kita memakai rumus yang pertama. Kemudian misalkan rasionya itu negatif 3. Nah, negatif 3 itu kurang dari negatif 1. Maka kita menggunakan rumus yang pertama lagi. Kemudian contohnya lagi, jika R-nya itu 4,5. Nah, 4,5 itu R-nya berarti lebih dari 1. Atau, nah yang ini, yang rumus yang kedua, itu syaratnya jika negatif 1 itu, jika R-nya itu lebih besar dari negatif 1 dan R-nya itu kurang dari 1. Nah, contohnya rasionya itu tadi misalkan setengah. Nah, kan setengah itu kurang dari 1. Tapi lebih besar daripada negatif 1. Kemudian contoh yang lain, R-nya sama dengan negatif 0,75. Nah, berarti itu adalah kurang dari 1 dan lebih besar dari negatif 1. Maka menggunakan rumus yang kedua. Nah, itu perbedaannya. Makanya ada 2 rumus. Selanjutnya, contoh-contohnya. Soalnya yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, kita ketahui di sini A-nya, suku pertamanya itu ada 3. Kemudian rasionya. Nah, ini cara mencari rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, 6 bagi 3, maka didapatkan rasionya adalah 2. Kemudian N-nya adalah 10, karena tentukan jumlah 10 suku pertama, maka N-nya itu adalah 10. Kemudian ditanyanya adalah S10, atau kita mencari deret geometri dari jumlah 10 suku pertama. Kemudian pembahasannya. Nah, ini kita tulis dulu rumusnya yang tadi. Karena kita ketahui nih rasionya itu adalah 2, maka kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Ini rumusnya tadi. Kemudian kita masukkan N-nya tadi adalah 10, berarti S10. Kemudian A-nya itu adalah 3. Kemudian R-nya itu adalah 2, maka 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. R-nya kan 2. Kemudian 2 pangkat 10 kita jumlahkan. 2 pangkat 10 adalah 1024 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 menjadi 1. Kemudian kita kurangkan 1024 dikurang 1 jadi 1023, baru kita kalikan dengan 3. Nah, maka hasilnya S10 nya adalah 3069. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita yang ada di kehidupan sehari-hari. Di sini soalnya sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian yang panjangnya membentuk suatu geometri barisan. Jika tali yang paling pendek adalah 3 cm dan yang paling panjang 96 cm, maka yang paling panjang adalah tali. Nah, sebenarnya ini ada pilihannya, tetapi tidak saya tuliskan. Kita langsung cari aja. Kita cari dulu diketahuinya. Kita ketahui nih A-nya adalah 3 cm. Nah, karena jika tali yang paling pendek adalah 3 cm, berarti suku pertamanya itu adalah 3. Kemudian di sini sebuah tali dibagi menjadi 6 bagian, berarti itu adalah sukunya itu ada 6. Paling banyak itu adalah 6. Dan yang paling panjang, berarti yang paling panjang itu adalah U6, yang paling akhir, berarti 96 U6-nya. Nah, kemudian ditanyanya adalah S6. Pembahasan. Nah, karena di sini tidak diketahui R-nya, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari
R atau rasionya. Nah, ini cara mencari rasionya dengan menggunakan rumus ini. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. U6 sama dengan A dikali R pangkat U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1. Nah, kan kita sudah mengetahui U6-nya adalah 96. Kemudian A-nya adalah 3. Nah, R-nya kita belum ketahui. Jadi tetap kita tulis R. Kemudian pangkatnya tadi kita kurangkan menjadi R-nya itu R pangkat 5. Kemudian sisanya adalah R pangkat 5 sama dengan 32. Jadi 96 kita bagikan 3, maka hasilnya 32. Nah, ini kita akarkan, berarti akar 5, 32 akar 5. Jadi hasilnya adalah R-nya atau rasionya itu adalah 2. Nah, maka kita sudah mengetahui rasionya adalah 2. Baru kita bisa mencari S6-nya tadi. Nah, karena kita ketahui lagi nih rasionya ini adalah 2, maka kita menggunakan rumus yang pertama yang tadi. Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjutkan aja, kita masukkan aja langsung. Kita masukkan langsung S6 sama dengan A-nya tadi adalah 3 seperti yang diketahui tadi. Kemudian 2 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Nah, kemudian S6-nya sama dengan 3 dikali 64 dikurang 1 dibagi 1. 64-nya kita kurangkan dulu dengan 1, maka hasilnya 63. Kemudian 3 dikali 63, maka hasilnya adalah 189. Nah, thank you for watching. Tetap semangat ya, harus teliti. Jika tidak paham dan mengerti, silahkan bertanya kepada ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.